Kalau kau tak reti cakap bahasa Melayu, apa guna kau jadi rakyat Malaysia, Wak Nan? Ya, ada sebuah video dari netizen Indonesia yang mengatakan bahwa negara tetangga ini paling menonjol identitas Melayu. Benarkah hal seperti itu? Aku pernah ke Malaysia dan Singapura beberapa kali dan aku perhatiin ya, Malaysia tuh paling menonjol dari segi identitas Melayunya. Banyak kali naik MRT di KL, aku selalu ngeliat cewek pakai baju kurung, baju adat Melayu dan pakai jilbab. Pas lagi jalan-jalan ke Johor juga sering ngeliat mereka mengenakan baju kurung di mana-mana. Nah, ketika berbicara tentang identitas Melayu, maka tidak hanya sekedar soal uniform yang dikenakan. Karena orang asing pun juga bisa menggunakan baju kurung atau uniform yang sama seperti orang Melayu kenakan. Sehingga pertanyaannya, apakah mereka ini juga bisa dikategorikan sebagai etnis Melayu? Dan ketika bicara tentang identitas suatu kaum bukan hanya soal uniform tetapi juga meliputi bahasa, budaya dan adat istiadat serta hukum-hukumnya. Sementara dalam konteks Melayu di negara tetangga, ada 3 ciri pokok yang menjadi identitas orang Melayu, yaitu berbahasa Melayu, beradat istiadat Melayu dan beragama Islam. Lalu di ciri pertama yang bisa menjadi pertanyaan, apakah semua warga berbangsa Melayu di Malaysia bisa berbahasa Melayu dengan baik? Tak boleh cakap bahasa Melayu properly. I boleh cakap bahasa Melayu fluently. But if I were to go to the parliament, I tak boleh cakap bahasa Melayu yang formal. And I would cakap Kedah or bahasa Rojak. And I also cannot write a formal letter in Malay and also in English. And my English is not even that good. Like, what a waste. Like, I'm not good in either language. Hey, Macha, jom pergi restoran tapau chicken chop. Aku pergi ke majlis yang mewah. Majlis orang-orang kaya yang VVIP lah. Yang di mana pangkat datuk, pangkat Tan Sri, semua ada kat majlis tu. Dan di mana aku perasan, diorang ni semua orang Melayu. Tetapi, bila mana sesama diorang yang mana ada pangkat. Padahal pangkat sama-sama tinggi, sama-sama kaya. Sama-sama banyak pengaruh. Tapi bila bercakap bahasa Inggeris. Jadi di manakah identiti Melayu tu? Di manakah identiti kita sebagai seorang rakyat Malaysia? Yang membezakan kita, rakyat Malaysia, dengan warga asing adalah kemahiran dan kebolehan kita bertutur dalam bahasa Melayu. Faham? Ini sesama Melayu pun bercakap bahasa Inggeris. Macam mana kita nak pupuk semangat patriotik di kalangan anak muda untuk sayang dan cinta kepada negara Malaysia? Sekiranya orang yang berpangkat tinggi pun, yang elit pun, yang VVIP pun, sesama sendiri, sesama bangsa, bercakap bahasa Inggeris. Lalu bagaimana kondisi bahasa Melayu di Indonesia? Bahasa Melayu merupakan induk dari bahasa Indonesia dan ia merupakan bahasa daerah yang masih terus dipertahankan hingga saat ini. Bahasa Melayu tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan ia masih terus dipertuturkan dengan baik oleh warga beretnis Melayu. Ada yang nanya nih Kak, memang cakap Melayu juga ada bahasa lain? Oke, saya jelaskan. Kalau di kampung saya itu memang bahasa Melayu lah sebenarnya, kena samping kiri, samping kanan, sepergaulan itu biasanya memang bahasa Melayu. Tetapi kalau kondisi dia, kita diundang misalnya nih, diundang rapat ke upacara, undangan apalah yang di situ mayoritas dia bukan orang Melayu, jadi kita harus pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia itu tak jauh lah beda dengan bahasa Melayu. Beda dia, misalnya kita jadi kita gitu, mereka jadi mereka, pokoknya jadi A, itu aja perbedaan dia. Nah, termasuk juga kalau misalnya kita bekerja di sekolah, ngajar gitu ya, kerana memang banyak siswa-siswa yang tak seragam suku dia. Jadi kita harus pakai bahasa Indonesia. Kerana sumber ajar yang kita gunakan juga pakai bahasa Indonesia. Jadi supaya mudah dimengerti, dipahami apa yang kita sampaikan itu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Seperti ya. Jadi tak serta-merta selalu pakai bahasa Melayu atau cakap Melayu. Kecuali memang di keluarga yang mayoritas orang Melayu. Seperti ya. Assalamualaikum.
Bahasa Indonesia itu bukan meniru bahasa Melayu, melainkan berakar dari bahasa Melayu Riau. Lebih tepatnya berasal dari Pulau Penyengat yang sekarang menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Melayu yang dimaksud adalah Melayu dari suku Indonesia sendiri ya, bukan dari Melayu negara lain. Bahasa Indonesia itu kaya akan kosakata. Jadi bukan Indonesia yang bercermin dengan Malaysia, melainkan Malaysia banyak bercermin dengan Indonesia. Lebih tepatnya banyak memasukkan kosakata bahasa Indonesia ke dalam kamus Dewan Bahasa Melayu. Contohnya kata tumben, kata adem itu kan dari bahasa Jawa, suku Indonesia, dimasukkan ke dalam kamus Dewan Bahasa Melayu. Padahal itu bukan bahasa Melayu ya, tapi sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Sudah ada dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dan kemudian kamus Dewan Bahasa Melayu menyerap pula, mengambil kosakata dari bahasa Indonesia, dimasukkannya ke dalam kamus Dewan Bahasa Melayu. Yang katanya paling Melayu, tapi tidak ada prasasti berbahasa Melayu kuno. Nah, di Palembang ada prasasti berbahasa Melayu kuno, yaitu prasasti Kedukan Bukit. Dan yang katanya paling Melayu, tapi tidak ada aksara Melayu, cuma ada aksara Jawi. Nah, Palembang dan Sumatera Selatan atau Sumatera bagian selatan, banyak aksara Melayu. Contohnya surat Ulu, aksara Lampung, aksara Incung Jambi, aksara Rejang. Banyak sekali aksara Melayu di Sumatera. Dan katanya yang paling Melayu, tapi tidak memartabatkan bahasa Melayu. Aduh, memalukan ya. Bila betul lah tu ada. So, kalau you tak ada jati diri, okay, kalau you tengok orang Indonesia, dia duduk kat sini berapa tahun pun, okay, 15, 16, 17 tahun, dia masih cakap bahasa dia. They refuse to speak like that. We speak like that. Why? Satu bahasa dia. Satu bahasa. Why? Okay, kita pergi negara dia, kita cakap macam dia. Dia datang negara kita, listen to your MC. Does she want to speak like us? No. She still speaks like her bahasa. Tak payah MC dah, ngorang gaji pun kita cakap Indon. Lu kenapa? Maksudnya, dia orang punya jati diri sangat kuat. Bujang. Oi, saya ni pantun ni. Apa tu? Coba dengan ni ya. Terbang anak si rama-rama. Ewa. Terbang nyangkut di atas kawat. Ewa. Bahasa Indonesia itu utama. Kalau boleh Melayu, apa dibuat? Kalau nak tahu bahasa Melayu apa dibuat, dengar pantun saya ni. Kalau pergi janganlah lama, hendak memancing si anak ikan. Bahasa Indonesia itu utama, bahasa Melayu kita lestarikan. Luar biasa. Nah, di sisi lain bahasa Melayu merupakan bahasa kenegaraan di negara tetangga ini, namun seakan ditepikan, dan terkesan tidak dianggap sebagai bahasa utama oleh warga negaranya. Sehingga salah satu ahli bahasa asal Belanda Profesor Win Aelstohoff pernah mengatakan, bahwa bahasa Melayu di Malaysia bisa punah, karena masyarakat Malaysia tak menghormati bahasanya sendiri. Mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan cerdik pandai, sehingga ia memprediksi bisa menggerus bahasa Melayu sebagai bahasa ibu. Ya, bahasa bukan sekedar budaya komunikasi manusia, namun bahasa adalah identitas suatu bangsa dan negara. Jika bahasa itu tidak dilestarikan dalam suatu komunikasi, maka bukan tidak mungkin bahasa tersebut bisa punah dan tergantikan oleh bahasa lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.